Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Bahdar, mahasiswi dari Universitas Hairun, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan membahas tentang mempresentasikan materi tentang beberapa judul materi, yaitu atmosfer, litosfer serta pedosfer, hidrosfer, biosfer, dan transposfer. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu atmosfer. Di dalam atmosfer terdapat beberapa ciri-ciri lapisan atmosfer. Yang pertama yaitu troposfer, lapisan paling bawah dari 0 hingga 12 km dari permukaan bumi. Troposfer ini tempat terjadinya sebagian besar fenomena cuaca seperti hujan, angin, dan badai. Yang kedua ada stratoposfer. Berada di atas troposfer yaitu 12 hingga 50 km, tempat lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi sinar UV. Yang ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer ini ketinggiannya mencapai 50 hingga 85 km, tempat pembakaran meteorit yang masuk ke atmosfer. Yang keempat yaitu termosfer. Ketinggiannya mencapai 85 hingga 600 km. Termosfer ini tempat terjadinya aurora dan pemantulan gelombang radio. Yang kelima yaitu eksosfer. Lapisan terluar ketinggiannya mencapai 600 km ke atas. Eksosfer ini tempat terjadinya orbit satelit batuan. Berikut ada unsur-unsur dalam atmosfer, unsur-unsur cuaca. Terdapat 7 unsur cuaca, yaitu 1. Suhu udara yang dipengaruhi oleh penyinaran matahari dan letak geografis. Yang kedua, kelembapan udara. Jumlah uap di air udara memengaruhi pembentukan awan dan hujan. Yang ketiga, tekanan udara. Perbedaan tekanan udara dapat menyebabkan angin. Yang keempat, angin. Udara yang bergerak dari daerah tekanan tinggi ke rendah. Yang kelima, ada awan, kumpulan uap yang mengembun sehingga menjadi sumber hujan. Yang keenam, ada curah hujan. Jumlah air yang jatuh ke permukaan bumi dipengaruhi oleh kelembapan dan awan. Dan yang ketujuh, ada cahaya matahari yang berperan besar dalam proses cuaca dan iklim. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikut, yaitu litosfer serta pedosfer. Di dalam litosfer serta pedosfer ini terdapat beberapa jenis-jenis batuan pembentukan lapisan kulit bumi. Ada 3, yaitu yang pertama ada batuan beku yang terbentuk dari pendinginan dan pengerasan magma atau lava. Yang kedua ada batuan sedimen, yaitu terbentuk dari pengendapan material yang berasal dari pelapukan batuan lain seperti organisme dan material. Dan yang ketiga yaitu batuan metamorf, terbentuk dari perubahan batuan beku atau sedimen akibat tekanan dan suhu. Berikut ada struktur lapisan bumi. Yang pertama yaitu kerak bumi dengan ketebalan 5 hingga 70 km dengan komposisi kerak benua kaya akan granit dan silika. Kerak samudra terdiri dari basalt dan gobro, dan sifatnya yaitu lapisan terluar yang keras dan rapuh. Yang kedua ada mantel dengan ketebalan 2,900 km dengan komposisi silikat kaya magnesium dan besi. Bagian mantel dibagi menjadi 2, yaitu mantel atas bersifat plastis semi cair atau biasa dikenal dengan astenosfer, dan mantel bawah lebih padat karena tekanan tinggi.
suhunya yaitu 500 hingga 4000 derajat Celcius, dan perannya yaitu menggerakkan lempeng tektonik melalui arus konveksi. Dan inti yang ketiga yaitu inti bumi. Inti bumi terdiri dari dua bagian, yaitu inti luar dengan ketebalan 2,200 km dengan komposisi cair terdiri dari besi dan nikel, dan fungsinya yaitu pembentuk medan magnet bumi. Dan inti dalam dengan radius 1,200 km dengan komposisi padat terdiri dari besi dan nikel murni. Dan suhu dari inti dalam yaitu mencapai 6000 derajat Celcius dan hampir setara dengan permukaan matahari. Selanjutnya ada tenaga endogen. Apa itu tenaga endogen? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan bertanggung jawab atas pembentukan permukaan bumi. Terdapat 3 poin dalam tenaga endogen. Yang pertama yaitu tektonisme. Tektonisme adalah proses pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi. Dan yang kedua yaitu vulkanisme, adalah aktivitas magma yang keluar ke permukaan bumi melalui gempa gunung api. Dan yang ketiga yaitu seisme atau gempa bumi, adalah getaran pada permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Selanjutnya ada tenaga eksogen. Tadi udah tenaga endogen, sekarang apa itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang bekerja pada permukaan bumi. Di tenaga eksogen ini terdapat juga 3 poin, yaitu 1. Pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan menjadi material yang lebih kecil akibat pengaruh cuaca, organisme, dan aktivitas kimia. Yang kedua ada pengikisan. Adalah proses pengikisan material permukaan bumi oleh agen-agen alam. Agen-agen alam yaitu agen angin, gelombang laut, gletser, dan gravitasi. Dan yang ketiga yaitu pengendapan. Adalah proses pengendapan material hasil erosi di tempat baru. Selanjutnya ada jenis-jenis persebaran tanah di Indonesia. Di sini ada 8 jenis tanah dan persebaran di Indonesia, yaitu tanah vulkanik dan persebarannya di daerah sekitar gunung api seperti Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Yang kedua ada tanah aluvial dengan persebaran pada dataran rendah dan sepanjang aliran sungai seperti Sumatera Timur, Kalimantan Barat, dan pantai utara Jawa. Dan yang ketiga yaitu tanah gambut. Daerah persebarannya yaitu rawa-rawa di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Dan yang keempat yaitu tanah laterit. Daerah persebarannya yaitu daerah tropis yang mengalami hujan lebat seperti Kalimantan dan Sumatera. Dan yang kelima yaitu tanah podsolik. Daerah persebarannya wilayah bagian pegunungan dan dataran tinggi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dan yang keenam ada tanah latosol. Daerah persebarannya itu daerah yang beriklim basah seperti Jawa Barat dan Lampung dan Sulawesi Selatan. Dan yang ketujuh yaitu tanah pasir dengan daerah persebarannya di daerah pantai seperti Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Bali. Dan yang kedelapan poin terakhir yaitu tanah humas dengan daerah persebarannya yaitu hutan tropis seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Selanjutnya hidrosfer. Di dalam hidrosfer terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu ada evaporasi atau penguapan. Adalah proses penguapan air dari permukaan bumi seperti laut, sungai, danau,
tanah ke atmosfer karena energi matahari semakin tinggi suhu, semakin besar penguapannya. Dan yang kedua ada transpirasi, yaitu penguapan air melalui stomata atau pori-pori tumbuhan yang berkontribusi pada uap air di atmosfer. Dan yang ketiga ada evapotranspirasi, yaitu gabungan proses evaporasi dan transpirasi yang mencakup semua penguapan air dari permukaan bumi, baik dari tanah maupun tumbuhan. Yang keempat yaitu kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi partikel air cair atau es di atmosfer karena pendinginan, pembentuk awan, kabut atau embun. Dan yang kelima ada presipitasi atau hujan, proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair seperti hujan atau padat seperti salju atau hujan es, terjadinya saat awan mencapai titik jenuh. Selanjutnya ada perairan darat, yaitu air tanah, sungai, das, danau, serta rawa. Perairan darat adalah semua jenis perairan yang terdapat di daratan, meliputi air tanah, sungai, daerah aliran sungai atau das, danau, serta rawa. Yang pertama yaitu air tanah, adalah air yang tersimpan di bawah permukaan tanah, mengisi celah-celah batuan atau lapisan tanah. Dan yang kedua ada sungai, yaitu aliran air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah menuju laut, danau, atau sungai lain. Dan yang ketiga yaitu daerah aliran sungai atau das, yaitu wilayah yang menangkap air hujan dan mengalirkannya ke sungai utama. Yang keempat ada danau, yaitu cekungan besar yang terisi air baik dari sungai, mata air maupun hujan. Dan yang kelima ada rawa, yaitu daerah daratan yang tergenang air secara periodik atau permanen, biasanya di dataran rendah. Selanjutnya ada biosfer. Di dalam biosfer terdapat dua sebaran, yaitu fauna dan flora. Yang pertama kita bahas yaitu sebaran fauna atau hewan. Sebaran fauna dikelompokkan berdasarkan wilayah biografis atau zoogeografis, yaitu wilayah nearktik atau Amerika Utara. Contoh faunanya seperti bison, karibu, beruang grizzly, dan anjing prairie. Terus lanjut wilayah neotropik atau Amerika Selatan dan Tengah. Contoh faunanya yaitu jaguar, tapir, burung tukan, dan ikan piranha. Yang berikut yaitu wilayah palearktik atau Eropa, Asia Utara, dan Afrika Utara. Contoh faunanya seperti rusa kutub, serigala, panda merah, dan itu saja. Dan wilayah berikut yaitu afrotropik atau Afrika dan Afrika Subsahara. Contoh faunanya seperti gajah, singa, zebra, jerapah, dan kuda Nil. Berikut ada wilayah Indo-Malaya atau Asia Selatan dan Asia Tenggara. Contoh faunanya seperti harimau, gajah Asia, badak, dan orangutan. Wilayah berikut yaitu wilayah Australasia, yaitu Australia dan sekitarnya, dengan contoh fauna kanguru, koala, platypus, dan kasuari. Wilayah berikutnya yaitu wilayah oseanik dengan pulau-pulau di Sumatera Pasifik. Contoh faunanya seperti burung kiwi, kelelawar buah, dan reptil endemik. Dan wilayah yang terakhir yaitu wilayah Antartik atau Kutub Selatan dengan contoh fauna adalah penguin, anjing laut, dan paus.
habitat dingin dan didominasi oleh kehidupan laut. Dan masih dengan biosfer, sekarang tuh dengan persebaran flora atau tumbuhan. Sebaran flora dipengaruhi oleh jenis iklim dan ketinggian sekitar serta dibagi menjadi zona fitografis. Zona pertama yaitu zona tropis. Flora dominannya itu pohon-pohon besar seperti mahoni, jati, dan anggrek. Sebarannya di bagian Asia Tenggara, Afrika tropis, dan Amerika Selatan. Zona kedua yaitu subtropis, dengan flora dominannya seperti pohon palem, bambu, dan semak-semak. Sebarannya di bagian Amerika Selatan, bagian selatan, Asia Timur, dan Mediterania. Dan zona ketiga yaitu zona gurun, dengan flora dominannya yaitu kaktus, akasia, dan tanaman xerophyt lainnya. Sebarannya bagian gurun Sahara, gurun Gobi, dan gurun Atacama. Dan zona keempat yaitu zona tundra, dengan flora dominannya itu lumut, lichen, dan rumput. Dengan daerah persebarannya itu daerah kutub seperti Alaska, Siberia, dan Antartika. Zona ke-6 zona taiga, dengan flora dominannya yaitu konifer seperti pinus, dan daerah persebar cemara dan spruce, I don't know. Daerah persebarannya itu Kanada, Rusia Utara, dan Skandinavia. Dan zona berikut yaitu zona hutan gugur. Flora dominannya yaitu pohon ek, maple, dan birch. Daerah persebarannya itu Eropa Barat, Amerika Utara, dan Asia Timur. Dan zona terakhir yaitu zona padang rumput. Flora dominannya yaitu rumput, semak, dan pohon kecil. Daerah persebarannya itu Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara. Selanjutnya adalah dampak kerusakan hewan dan tumbuhan terhadap kehidupan. Kerusakan pada hewan atau fauna dan tumbuhan atau flora memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, lingkungan, dan ekosistem secara keseluruhan. Berikut ada 6 dampak utamanya, yaitu seperti gangguan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, dampak terhadap kehidupan manusia, perubahan iklim dan lingkungan, kehilangan nilai budaya dan spiritual, dan risiko ekologis global. Selanjutnya ada antroposfer. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman suku bangsa. Terdapat lebih dari 2,3 ribu suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau, menjadi Indonesia salah satu negara yang berkeanekaragaman budaya tertinggi di dunia. Berikut ada beberapa aspek penting terkait keanekaragaman, yaitu keberagaman suku bangsa, itu 1. Suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minangkabau, suku Bugis dan Makassar, dan suku Dayak, dan suku Papua. Dan dalam antroposfer terdapat penerapan ilmu dalam ilmu geografi dalam aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Ilmu geografi memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, politik, dan ekonomi. 1. Aspek sosial. Distribusi penduduknya, geografi membantu mempelajari distribusi dan kepadatan penduduk di berbagai wilayah, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan, permukiman, dan pelayanan publik. Yang kedua ada aspek budaya. Dengan daerah penyebaran budaya, geografi membantu memahami bagaimana budaya, bahasa, atau tradisi menyebar dan dipengaruhi oleh kondisi geografis. Contohnya, hubungan antara sungai atau pegunungan dengan budaya masyarakat sekitarnya.
Yang ketiga, aspek politik. Batas wilayahnya, geografi digunakan untuk menentukan batas-batas wilayah negara atau daerah secara ilegal dan geografis. Dan yang keempat, poin terakhir yaitu aspek ekonomi. Sumber daya alam, geografi mempelajari distribusi sumber daya alam seperti tambang, hutan, atau lautan yang menjadi dasar perencanaan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu penerapan ilmu geografi dalam aspek kedudukan dan lingkungan. Penerapan ilmu geografi dalam aspek kedudukan dan lingkungan sangat penting untuk memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya, serta mencari solusi terhadap berbagai masalah yang timbul. Berikut adalah penerapan dalam masing-masing aspek tersebut. 1. Aspek kedudukan. Ilmu geografi berperan dalam mempelajari distribusi, dinamika, dan karakteristik. Kedua, karakteristik penduduk serta kaitannya dengan kondisi geografis. Yang kedua yaitu aspek lingkungan. Ilmu geografi membantu memahami interaksi manusia dan lingkungan fisik, termasuk dampaknya dan cara pengelolaannya. Dan yang ketiga, poin terakhir dalam materi terakhir dan termaksud materi terakhir juga, yaitu hubungan kedudukan dan lingkungan geografi juga mempelajari dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya dari cara penyampaian saya, dari tutur kata maupun kalimat yang salah, saya Alda Bahdar selaku pemateri dan mahasiswi Universitas Hairun memohon maaf sebesar-besarnya. Dengan menutup presentasi dari video kali ini, saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.